Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga akhirnya, dan yang paling penting, kita masih diberikan nikmat istiqomah, diberikan taufik untuk bisa terus mengkaji ilmu-ilmu agama dari channel YouTube yang insya Allah dipenuhi berkah ini. Pada kajian kali ini kita akan membahas salah satu akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga akhlak tersebut telah dicontohkan kepada kita umatnya, umat yang terbaik yang kata Allah, yang menurut Allah adalah umat terbaik yang diturunkan di muka bumi ini. Tidak bisa kita mungkiri bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita umatnya, telah mencontohkan kepada kita akhlak-akhlak yang begitu terpuji, akhlak-akhlak yang mulia. Saking mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking banyaknya akhlak Rasulullah yang telah dicontohkan kepada kita, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan dalam kitab maulidnya Simtud Durar, beliau mengatakan, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada akhlak terpuji yang ada dilihat di muka bumi ini kecuali pasti akhlak tersebut diambil atau sumbernya berasal dari khairul wujud, makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara akhlak tersebut yang telah dicontohkan kepada kita, beliau memiliki sifat dermawan. Beliau sangat dermawan kepada siapapun, kepada orang yang beliau temui. Dari situ, dari apa yang beliau contohkan, para ulama telah memberikan kita kisi-kisi, memberikan kita kaidah bagaimana apa saja dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah bersifat dermawan, begitu sangat dermawan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya waktu itu, yang seharusnya sudah kita tiru. Di antara yang dikatakan oleh para ulama, jangan sampai kita meninggalkan sedekah. Tentunya wasilah untuk kita meniru bahwasanya, untuk kita meniru akhlak Rasulullah yang berupa dermawan itu tadi, kita seyogyanya untuk melakukan sedekah ataupun hibah. Nah, di dalam kitabnya An-Nashihah Diniyah, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan, la tatrikis sedekah makhafatal faqri au nuqsanil mal. Jangan sampai kita sebagai manusia, jangan sampai kita meninggalkan sedekah, meninggalkan bersedekah kepada sesama makhluk, sesama manusia, karena kita takut akan kefakiran atau berkurangnya harta. Karena pada dasarnya, ketika kita mensedekahkan sebagian harta kita, kita tidak sedang mengurangi harta kita. Bahkan sebaliknya, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah, ketika kita mensedekahkan sebagian dari harta kita, kita sedang menambah harta kita. Atau secara tidak langsung kita menabung untuk diri kita sendiri, untuk tabungan kita nanti di akhirat. Makanya dikatakan matematikanya sedekah itu berbeda dengan matematika yang kita pelajari di sekolahan. Kalau kita mempelajari ilmu matematika di sekolahan, matematikanya 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Berbeda dengan matematika sedekah. Kalaupun matematika sedekah, ketika dikatakan 10 dikurangi 1 sama dengan 19. Karena satu harta yang kita sedekahkan kepada orang lain itu
akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala atau lebih dari itu, sesuai dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala membalas harta yang sudah kita sedekahkan. Makanya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malin yankusu min shadaqatin bal yazdad atau kama qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Tidaklah harta yang disedekahkan itu berkurang dari seseorang kecuali bahkan harta tersebut akan bal yazdad, harta tersebut akan bertambah. Bila mengulang kata-kata yazdad ini sebanyak 3 kali. Maksudnya apa? Pasti harta yang disedekahkan kepada orang lain itu pasti akan bertambah sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sedekah yang afdal itu bagaimana? Ya, di dalam laki-laki ulama mengatakan bahwasanya sedekah yang sedikit dari orang yang memiliki harta sedikit itu lebih afdol daripada sedekah yang banyak tapi juga dari orang yang kaya, atau bahasanya seperti itu. Sedekah yang jumlahnya sedikit itu lebih afdol daripada sedekah yang banyak tapi berasal dari orang yang kaya. Itu lebih, sedekahnya sedikit itu tadi itu lebih afdol daripada sedekahnya yang banyak itu tadi. Makanya di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Sabaqah dirhamun alfa dirham." 1 dirham itu ada kalanya 1 dirham itu bisa melebihi pahalanya 1000 dirham. Dari sini para sahabat bingung loh, bagaimana Rasulullah kok bisa ini 1 dirham kok pahalanya lebih banyak daripada 1000 dirham? Maka Rasulullah menjawab, "Rajulun la yamliku illa dirhamain tasaddaqa bi ahadihima." Ada seseorang yang dia itu tidak memiliki harta sedikit pun kecuali hanya ada 2 dirham yang dia miliki. Lalu tasaddaqa bi ahadihima. Lalu orang tersebut bersedekah dengan 1 dirham yang dia miliki. 1 dari 2 dirham yang dia miliki. Terus Rasulullah melanjutkan, "Rajulun tasaddaqa min ardi malihi bi alfi dirham." Ada juga ada orang yang bersedekah dengan dari harta yang dia miliki, dari banyak harta yang dia miliki dengan 1000 dirham. Maka Rasulullah mengatakan, "Fasabaqa dirhamu al-alfa." Maka 1 dirham yang disedekahkan oleh orang yang tadi memiliki 2 dirham itu tadi itu melebihi daripada sedekah yang disedekahkan oleh orang kaya itu tadi, tapi meskipun itu sebanyak 1000 dirham. Oleh karena itu sudah seyogyanya kita, dalam arti dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya sedekah tidak harus menunggu kita kaya. Akan tetapi makanya dikatakan oleh orang-orang dalam kuotas, jangan menunggu kaya baru sedekah, tapi sedekahlah supaya kita kaya. Dan juga dianjurkan bagi kita juga untuk bersedekah atau berinfak dengan harta kita dari harta yang kita cintai. Itu juga salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kemuliaan, tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sampai kalian mau bersedekah dengan apa-apa yang dari harta yang kalian cintai. Ketika ayat ini turun, salah satu sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah, beliau itu memiliki sebuah kebun, Bahira kalau tidak salah namanya, yang mana kebun tersebut terletak tepat di depan Masjid Nabawi waktu zamannya Rasulullah SAW. Bagi sahabat Thalhah bin Ubaidillah ini, harta tersebut atau kebun tersebut adalah harta yang paling dicintainya. Ketika ayat ini turun, langsung seketika sahabat Thalhah bin Ubaidillah ini langsung mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kebun yang saya miliki ini langsung saya sedekahkan, langsung saya wakafkan untuk kepentingan umat Islam." Nah, dari situ kita bisa mencontoh, dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah ini kita bisa mencontoh bagaimana kita sudah seyogyanya bagi kita untuk mensedekahkan dari harta-harta yang kita cintai, dari harta yang kita sukai. Sudah seyogyanya seperti itu. Lalu karena kita bertepatan dengan bulan Ramadan, maka sudah seyogyanya bagi kita untuk lebih lagi meneladani sifat dermawan ini. Untuk meneladani sifat dermawan ini. Makanya di dalam hadis disebutkan di dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah itu annahu kana alaihi salatu wassalam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW itu
sifat dermawannya itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Kita lihat bagaimana angin berhembus itu kan tidak pandang bulu, kepada siapapun dia akan berhembus, kepada orang kaya, kepada orang miskin, kepada pejabat, kepada yang bukan. Itu beliau akan angin itu akan berhembus kepada siapapun, tidak pandang bulu. Begitu juga Rasulullah pun juga seperti itu. Beliau tidak pandang bulu kepada siapa, beliau akan bersifat dermawan ini kepada orang miskin, kepada orang kaya, apalagi kepada orang miskin, kepada sesama muslim atau kepada orang-orang yang tidak muslim, non muslim. Beliau akan akan terus memiliki sifat dermawan ini. Sifat dermawan ini makanya disendirikan ajwad. Beliau itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus itu tadi. Tapi lanjutannya hadis tersebut, wa annahu ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan Rasulullah SAW itu akan lebih dermawan lagi ketika beliau berada di bulan Ramadan. Beliau akan lebih memiliki dermawan ini, akan lebih melekat lagi kepada beliau ketika berada di bulan Ramadan. Dalam artian bagaimana? Bukan berarti kita harus dermawan di bulan Ramadan saja, tidak. Sifat dermawan sudah seharusnya kita tiru kapanpun dan dimanapun. Bagaimanapun keadaan kita, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, sudah seharusnya kita tiru. Bagaimanapun keadaan kita, sudah seharusnya kita tiru sifat dermawan ini. Sudah sebisa mungkin sifat dermawan ini melekat pada kita dengan sedekah ataupun apapun itu. Tapi ketika masuk di bulan Ramadan, karena memang bulan Ramadan ini kan segala bentuk kebaikan dilipat gandakan di situ, maka sudah seharusnya kita lebih lagi menambah sifat dermawan kita. Ya, makanya karena dikatakan, sebagian sudah dikatakan bahwasanya pahala sunnah ketika Ramadan itu sama dengan pahala wajib. Maka ketika kita melakukan sedekah sunnah, pastinya seakan-akan meskipun kita sedekah sunnah, seakan-akan kita sedang membayar zakat yang hukumnya itu wajib. Maka sudah seyogyanya bagi kita ketika memasuki bulan Ramadan ini lebih lagi untuk menambah sifat dermawan kita, lebih melekatkan sifat dermawan ini kepada diri kita sendiri. Lalu karena memang bulan Ramadan ini kan terbatas, ada satu momentum di mana kita itu bisa menambahkan sifat dermawan, kita bisa mempraktekkan dermawan kita, dan itu memang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Dengan cara taftirus shaim. Ya, taftirus shaim. Apa itu taftirus shaim? Kita sebagai sebagai sesama muslim atau sebagai sesama manusia itu dianjurkan untuk memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Itu juga dianjurkan. Kenapa seperti itu? Di dalamnya ada pahala yang besar tentunya. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa yang memberikan makanan kepada seseorang untuk berbuka puasa, maka bagi orang tersebut itu dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang puasa itu sendiri, sama dengan dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang ia beri makan itu tadi. Akan tetapi dari sini bukan kita simpulkan, oh berarti kalau kita sudah memberikan makan orang puasa kita gak usah puasa wis. Karena kan kita sudah mendapatkan pahala puasa, bukan begitu. Karena bagaimana juga puasa pada bulan Ramadan ini hukumnya kan wajib. Sudah diwajibkan kepada setiap orang, fardhu ain. Setiap orang wajib untuk melakukan puasa selama dia mampu dan tidak ada udzur. Maka bukan berarti begitu kita memberikan makanan untuk orang berbuka puasa langsung kita meninggalkan puasa, tidak. Tetap kita harus melaksanakan puasa, dan juga dengan melaksanakan puasa juga kita memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Karena kapan lagi ya? Karena taftirus shaim ini yang pasti orang berbuka puasa itu ya di bulan Ramadan ini. Memang puasa itu banyak jenisnya, ada puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Tapi kita mana tahu? Kita sebagai manusia itu mana tahu apakah orang ini puasa Senin Kamis atau orang ini puasa Ayyamul Bid? Kita tidak tahu. Tapi di bulan Ramadan sudah pasti semua orang, hampir bisa dipastikan semua orang muslim pasti berpuasa. Nah, dari situ kita dianjurkan untuk memberikan makanan kepada orang yang berpuasa ini untuk mereka nanti berbuka puasa. Dengan begitu insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berdobel-dobel. Kita sendiri puasa, lalu kita mendapatkan pahala puasa dari orang yang kita berikan makan untuk berbuka puasa itu tadi. Ya, mungkin cukup sekian untuk kajian pada saat ini. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa raddul ilmi ilaihi aslam ahkam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wallahu musta'an walaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.